waktunya enak ya sambil mengasuh anak, terus cuma menunggu orang datang kan nggak capek. Waktu itu jangka bulanan udah cepat kembali modal. Kalau dia kecewa, saya bilang ibu datang aja, saya kasih pelayanan gratis dan saya kasih bonus kerembat. Ternyata pas saya lihat karyawan saya pindah di tempat salon yang baru buka. Assalamualaikum, nama saya Ibu Seli Saliha. Saya usahanya di bidang kecantikan, Eva Salon. Kenapa terjadinya nama Eva Salon? Dulu saya buka salon tuh nama saya sendiri ya. 3 kali saya nama saya, tapi nggak maju-maju. Akhirnya saya pakai nama Eva. Kenapa nama Eva? Dulu saya kalau main intercom atau berkenalan dengan orang tuh suka pakai nama Eva, nama palsu gitu ya, nama artisnya lah. Akhirnya alhamdulillah dengan nama Eva sampai sekarang dipakai karena alhamdulillah maju berjalan dan orang-orang mengenalnya Eva Salon tuh nama saya Bu Eva, padahal nama saya Bu Seli. Awalnya perjalanan saya salon itu memang saya senang di bidang kecantikan. Dari kecil saya tuh senang antar ibu saya itu ke salon sampai berjam-jam. Ibu saya rambutnya dikeriting, disemir, itu saya paling suka ke salon. Pas remaja itu saya senang juga ke salon. Setiap minggu pasti saya ke salon. Dari kecil tuh memang ya udah senang di bidang kecantikan, dan dewasa ada niat memang ingin sekali bisa menguasai di bidang kecantikan. Ya akhirnya saya kursus kecantikan. Semua saya pelajarin. Kalau ada seminar-seminar setiap bulan pasti ada seminar kan, selalu saya ikutin. Walaupun di mana juga saya ikutin. Seringnya sih saya kalau ikut seminar ya di Jakarta ya, karena saya senangnya di bidang perawatan, jadi saya ngambilnya di bidang perawatan. Kita kan nggak tahu perjalanan hidup saya itu, rumah tangga saya akhirnya bercerai di tahun 2004 ya. Dari situ mungkin menjadi kebutuhan, awalnya hobi menjadi kebutuhan. Akhirnya saya tekunin tuh di bidang usaha salon. Ternyata alhamdulillah. Kalau mulai usaha pertama sih 92, terus tutup, mulai lagi 94, tutup lagi, dimulai lagi waktu itu 9 ya, tahun 2000-nya mantep buka. Dari situ sampai sekarang. Waktu itu saya pernah nyoba usaha wartel, waktu lagi musim wartel maju, pulsa wartel. Terus nyoba juga jualan baju, tapi bukan fashionnya saya jualan ya, fashionnya saya di bidang kecantikan. Sampai sekarang ya ditekunin di bidang kecantikan. Awalnya sih berjalan gitu aja ya, karena hobi, terus karena fashionnya di situ, terus karena mungkin keadaan saya. Kenapa saya memilih salon? Waktunya enak ya sambil mengasuh anak, terus cuma menunggu orang datang kan nggak capek. Yang paling susah palingan marketingnya ya, dari pelanggannya. Tapi mungkin alhamdulillah ya dari mulut ke mulut, karena pelayanan kita baik ke pelanggan. Jadi sampai sekarang masih bertahan. Dulu ibu saya itu support kalau saya di kecantikan ya. Terus sekarang anak-anak ya nggak tentu ya. Kalau dulu kan omsetnya 500.000 itu nilai uang berharga. Kalau sekarang pendapatan sehari 2 juta 3 juta, tapi kan ya seperti itulah ya. Saya usahanya dari kecil, jadi modalnya saya tuh paling cuma kaca, kursi. Waktu itu mungkin sekitar 500.000 ya zaman dulu ya. Mungkin yang modal terbesar itu tempat ya. Kalau mamanya ngontrak dari tempat, kalau mamanya beli ya harga dari tempat itu. Treatment yang paling banyak di sini treatment wajah dan rambut. Facial di sini sangat bagus, apalagi facial microdermabrasi itu. Wajah orang yang tadinya kusam dirawat di sini pulang-pulang langsung cerah, langsung glowing. Dan eyelash di sini itu bertahan lama. Eyelash di sini itu natural, lembut dan bagus. Yang membedakan salon saya dengan salon yang lain mungkin perawatannya di sini seperti perawatan di klinik ya. Perawatan wajahnya karena saya sering ikut seminar, jadi sama seperti perawatan di klinik. Tapi harga salon, harga yang bisa dijangkau oleh ibu-ibu. Harganya murah tapi bukan murahan. Di tempat lain mungkin banyak ya salon yang sama juga seperti saya. Cuma kan di sini itu ada perawatan yang nggak ada di tempat lain, yaitu totok vagina. Karena dulu usahanya dari kecil ya, jadi cepat sekali kembali modalnya. Waktu itu kan di tahun dulu itu mungkin 500.000 ya dulu usaha modal pertama. Cepat kembalinya.
Waktu itu jangka bulanan udah cepat kembali modal karena juga dulu kan peralatannya murah-murah. Tapi kemarin saya buka cabang 200 juta modalnya kalau sekarang ya. Nah kemarin itu karena usahanya nggak kembali modal tuh, ya udah hilang begitu aja. Alhamdulillah dari hasil salon bisa menghasilkan ekonomi yang bagus, rumah dan tempat usaha, kendaraan, anak-anak juga kuliahnya. Alhamdulillah sekolahnya udah pada selesai. Yang terpenting sih anak-anak saya sekolahnya sampai selesai dan sampai menikahkan anak-anak saya. Titik terendah saya menjalani usaha salon itu waktu zaman COVID. COVID sampai berapa tahun ya? 2 tahun. Saya nggak tega untuk berhentiin karyawan. Gaji tetap berjalan, tapi terima tamu kan nggak boleh. Waktu di zaman COVID, karyawan saya juga kena satu meninggal. Dan di waktu zaman COVID, ibu saya meninggal. Nah itu titik terendah dalam hidup saya. Usaha sepi, nggak ada pengunjung. Tabungan saya sampai habis. Karena kan untuk mencukupi kebutuhan saya sehari-hari dan menggaji karyawan saya juga. Pernah ya. Waktu itu ditinggalin semua sama karyawan saya. Ternyata pas saya lihat karyawan saya pindah di tempat salon yang baru buka, itu salon teman saya. Teman saya itu datang nanya-nanya masalah gaji karena saya merasa teman ya saya terbuka. Gak taunya dalam jangka berapa bulan dia buka dan karyawan saya pindah semua ke situ. Nah di situ saya bingung kan, gak punya karyawan. Tapi alhamdulillah banyak lagi yang melamar. Sulitannya itu karyawan, banyak yang berhenti, kadang nggak masuk, pas tamu lagi banyak-banyaknya. Kendalanya sih gitu ya, jadi owner salon harus semuanya bisa ya, skillnya harus kita kuasain semua. Kalau kita ngandalin karyawan, pas karyawan itu berhenti atau dia nggak masuk, susah kan kita ya. Karena saya bisa semuanya dan karyawan juga belajarnya dari saya, jadi saya menguasai, jadi saya turun tangan. Kalau strategi saya sih palingan saya menjalin kedekatan ya ke pelanggan. Pokoknya pelanggan ada acara apapun walaupun jauh saya datengin. Terus saya sama pelanggan saya anggap semua itu pelanggan teman. Kalau mereka lama nggak datang saya sapa. Semua pelanggan saya anggap teman, maka teman-teman pelanggan saya itu ngajak teman-temannya datang ke salon, terus mengajak lagi saudara-saudaranya, anaknya dan cucu-cucunya sampai sekarang jadi pelanggan juga. Sekarang anaknya yang udah dewasa membawa lagi anaknya. Jadi pelanggan saya alhamdulillah dari kalangan orang tua dan remaja. Biasa kalau usaha itu kan kalau lagi sepinya pas di bulan-bulan yang anak-anak masuk sekolah. Jadi kalau udah itu sepi, tapi pas rame bulan Ramadan dan habis Lebaran rame. Karena orang ingin tampil cantik ya di bulan Ramadan dan Lebaran. Kalau berharinya kalau lagi sepi pernah nggak ada tamu. Tapi jarang sih, dalam sebulan tuh paling ada satu gitu. Yang alhamdulillahnya sih rame terus. Kalau hari weekend tuh tamu ya kadang 10-20. Kalau mereka tidak puas beritahu saya ya, nanti mereka WA saya. Kalau dia kecewa saya bilang ibu datang aja, saya kasih pelayanan gratis dan saya kasih bonus krembat. Kalau mereka puas kan mereka pasti ngajak temannya lagi. Palingan saya komplainnya dengan karyawan ya, karyawannya begini. Waduh saya gimana ya. Saya udah sering bilang ke karyawan kalau sama pelanggan itu harus memperlakukan dia seperti raja. Tapi kan namanya karyawan ya, kadang mereka juga lagi moodnya nggak bagus. Jadi kalau selalu saya, ibu maaf ya kalau ibu nggak keberatan, ibu bisa datang lagi ke sini. Saya kasih dengan pelayanan gratis, buka usaha baru lagi. Pengen sih sekarang aja pengen usaha baru lagi. Cuma karena sekarang ekonominya kurang bagus ya. Jadi mikir-mikir dulu lagi mau usaha lagi. Saya soalnya udah beberapa kali buka cabang selalu tutup karena mungkin ya tempat kurang strategis atau mungkin karena diserahkan oleh karyawan jadi kurang. Sulit juga sih kalau mau buka cabang lagi ya. Kalau palingan keinginan saya salon saya ini diperbesar lagi, direnov lagi. Paling seperti itu sih. Palingan di Instagram Eva Salon Bogor dan di Facebook Eva Salon Bogor juga, dan paling di WA. Nah yang saya mungkin karena saya usianya udah seperti ini nih, kurang dalam gaptek gitu. Nah itulah saya nanti mungkin kesananya mau mencari orang yang bisa mempromosikan usaha saya. Orang-orang pengusaha harus kuat mental, harus rajin,
Banyak yang bilang kan enakan buka usaha. Sebenarnya kalau buka usaha itu malah kita harus rajin ya, harus promosinya. Yang paling susah kan marketingnya, promosi. Kita tiap hari mikir apa ya, promo apa ya hari ini yang bikin customer menarik. Ya ulet, rajin, dan harus ramah ke setiap pelanggan. Nah, kalau di bidang salon, kalau saya sarankan kalau mau usaha di bidang salon, kita harus tahu skill dulu. Kita harus punya skill dulu untuk mengetahui sedalam-dalamnya tentang kecantikan. Jadi kita kalau ada customer bertanya sama kita, jadi kita mengerti permasalahan mereka apa. Jangan langsung buka gitu, langsung buka usaha. Biarpun ada modal juga kalau bisa menguasai skill salon, saya rasa bertahan paling berapa bulan. Kalau kita harus bisa usaha salon itu atau usaha lain ya, harus kita menguasai dulu di bidang itu. Bagi teman-teman, khususnya para wanita ya, ibu-ibu maupun remaja, kalau mau kepoin Eva Salon Bogor, ada di IG-nya Eva Salon Bogor, atau di TikTok juga ada Eva Salon Bogor. Dan bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Eva Salon, alamatnya Jalan Darul Quran, Pertigaan Lampu Merah Loji. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.